Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rajam sebagai dosen pengampu pendekatan studi Islam serta teman-teman kelas B yang saya banggakan. Di sini perkenalkan di sini saya Khairul Nida serta Bapak Fajri Paujan sebagai anggota dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi Islam dengan pendekatan antropologi. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fajri Paujan, kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khairul Nida yang telah mengantarkan saya untuk menjelaskan studi Islam dengan pendekatan antropologi. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi Islam dengan pendekatan antropologi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam studi Islam ini kita meneliti tentang Islam, sejauh mana perkembangan Islam, penyebaran Islam, dan pada saat ini insya Allah kita akan melakukan itu semua dengan pendekatan antropologi. Nanti kita bahas apa itu antropologi dan seperti apa dan bagaimana. Jadi pendekatan antropologi itu di dalam studi Islam ini menawarkan perspektif baru untuk memahami Islam sebagai suatu sistem budaya. Dengan mempelajari Islam dari sudut pandang manusia, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih meluas lagi dan lebih mendalam lagi tentang praktek, keyakinan, dan juga nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks budaya. Kita akan pahami apa itu antropologi, karena kita akan melakukan pendekatannya adalah pendekatan antropologi yang berkaitan dengan studi Islam ini, maka kita harus mengetahui apa itu antropologi. Jadi antropologi itu adalah ilmu tentang manusia, di mana antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam segala aspeknya, kemudian dari segi budaya, sosial, hingga dengan sisi biologi. Yang kedua, dari sisi pendekatan holistik, antropologi memandang manusia sebagai makhluk yang utuh dan kompleks, ya, dengan berbagai aspek yang saling berkaitan. Lalu yang ketiga adalah etnografi. Di sini etnografi juga tidak bisa dilepaskan dari antropologi, di mana salah satu metode utama antropologi adalah etnografi, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan secara intensif di suatu komunitas. Baik. Pentingnya pendekatan antropologi dalam Islam ada 3 setidaknya. Yang pertama, memahami keanekaragaman Islam, di mana antropologi membantu memahami Islam dalam berbagai konteks budaya, termasuk kepribadian, interpretasi, dan juga praktek keagamaan. Selanjutnya, yang kedua adalah menghindari bias, di mana pendekatan antropologi ini membantu menghindari bias dan asumsi yang seringkali muncul di dalam Islam yang hanya berfokus pada teks. Dan yang ketiga adalah membangun dialog antaragama, di mana pengetahuan tentang budaya dan nilai-nilai Islam yang diperoleh melalui antropologi dapat membangun dialog antaragama yang lebih produktif lagi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sejarah perkembangan studi Islam antropologis. Jadi kita masuk di sejarah perkembangan studi Islamnya, tetapi dengan pendekatan antropologis. Kapan sih dimulainya? Yang pertama adalah pada awal abad 20, di mana antropologi Islam mulai berkembang, ya, pada masa awal abad ke-20 dengan fokus pada studi tentang budaya dan masyarakat Islam di Timur Tengah. Awal mulai Timur Tengah pada tahun abad 20, lalu berkembang pada fase pasca Perang Dunia II, di mana pendekatan antropologi Islam semakin berkembang dengan fokus pada studi tentang Islam di berbagai belahan dunia. Jadi awal mulai dari Timur Tengah, meneliti tentang manusianya, bagaimana perkembangannya, lalu berkembang kembali dan lebih meluas lagi pada saat pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga adalah dekolonialisasi, di mana dekolonialisasi ini membawa perspektif baru dalam studi antropologi Islam dengan fokus pada studi tentang Islam dari sudut pandang masyarakat. Ya, dari masyarakat lokal, masyarakat yang ada di suatu wilayah, di suatu daerah, diteliti secara keseluruhan sehingga menghasilkan hasil dari penelitian yang lebih kompleks. Yang keempat adalah era kontemporer saat ini. Jadi studi antropologis Islam berkontemporer berkembang dengan fokus pada isu-isu kontemporer seperti globalisasi, migrasi, dan juga bentuk antaragama. Selanjutnya, kita akan masuk kepada objek kajian studi Islam antropologi. Ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah praktik agama, yang kedua adalah sistem kepercayaan, dan yang ketiga organisasi sosial. Yang pertama dari praktek keagamaan, di mana
Studi antropologi Islam meliputi berbagai penelitian, yang mana penelitian ini dipraktekkan di dalam berbagai konteks budaya. Jadi penelitian tentang Islam didalamilah, mencari tahu tentang Islam itu, lalu di dalam prakteknya didalami tentang konteks budaya yang terjadi di suatu wilayah di daerah tersebut. Lalu termasuk juga dengan ritual-ritual yang diadakan, ritual yang dilakukan, doa-doa dan ziarah-ziarah. Lalu sistem kepercayaan yang kedua adalah antropologi Islam mempelajari bagaimana orang memahami dan menginterpretasikan keyakinan Islam, di mana keyakinan yang ada dalam dirinya diinterpretasikan, diimplementasikan juga, termasuk konsep ketuhanannya, baik itu wahyu maupun tentang dunia dan tentang akhirat yang berkaitan dengan religius atau dengan keagamaan diri seorang manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah organisasi sosial. Studi antropologi Islam meneliti bagaimana Islam membentuk struktur sosial termasuk peran keluarga, gender, dan juga komunitas. Oke, selanjutnya, nah kita akan masuk ke dalam wilayah kajian konsep-konsep, ya, kunci dalam studi Islam antropologi. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada dari sisi budaya, yang kedua adalah interpretasi, yang ketiga adalah ritual, dan yang keempat adalah identitas. Dari sisi yang budaya, yang pertama, antropologi Islam mempelajari bagaimana Islam sebagai satu sistem budaya mempengaruhi perilaku dan cara pandang manusia. Itu yang pertama, dari budaya ini, dari sisi budaya, kebiasaan suatu daerah, di mana ini bisa mempengaruhi sudut pandang manusia dari kebiasaan dan yang lainnya. Yang kedua adalah interpretasi, di mana pendekatan antropologi ini menekankan pentingnya memahami bagaimana orang menginterpretasikan teks-teks Islam dalam konteks budaya mereka. Nah, itu dalam interpretasi, jadi ada pengaruh ya. Dan yang ketiga adalah ritual. Ritual ini merupakan bagian penting dalam budaya Islam, dan antropologi Islam mempelajari makna dan fungsi ritual dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat nih, yang terakhir adalah identitas, di mana antropologi Islam mempelajari bagaimana Islam itu membentuk identitas individu sendiri, ya, di mana dari sisi komunitas, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Nah, itulah 4 konsep ya di dalam kunci studi Islam. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode dan teknik penelitian studi Islam antropologi. Seperti apa sih? Nah, kita lihat dari 4 sisi. Yang pertama adalah etnografi. Dalam sisi etnografi ini, di mana dibutuhkan observasi partisipan dari orang-orang yang diambil secara random di suatu tempat, suatu daerah, untuk diambilkan informasi-informasi sehingga kita menemukan satu kenyataan ya terkait dengan penelitian yang kita lakukan yang berkaitan dengan antropologi. Seperti bisa dilakukan dengan wawancara dan juga analisis data lapangan secara langsung. Selanjutnya yang kedua adalah analisis teks. Analisis teks itu mempelajari tentang teks-teks Islam termasuk Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih dalam konteks budaya dan sejarah. Jadi kita menganalisis tentang teks-teks yang sudah ada seperti Quran, buku-buku sejarah, hadis, kitab-kitab fikih, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah analisis sejarah, di mana kita mempelajari perkembangan Islam dalam konteks sejarah termasuk perubahan budaya, politik, dan juga sosial. Dan yang keempat, analisis antropologi budaya, di mana menganalisis budaya Islam melalui perspektif antropologi dengan fokus pada makna, simbol, dan juga nilai-nilai. Kita masuk kepada contoh topiknya. Seperti apa contoh topiknya yang bisa kita terapkan dalam studi Islam antropologi? Yang pertama, misalkan di masjid ya, peranan masjid dalam kehidupan masyarakat contohnya, yaitu di mana antropologi Islam dapat mempelajari bagaimana masjid berfungsi sebagai pusat keagamaan sosial dan budaya. Jadi masjid ini bukan hanya sarana tempat ibadah saja, tapi bagaimana peranan masjid ini bisa menjadi pusat sentral kehidupan kegiatan masyarakat. Seperti bagaimana masjid pada zaman Rasulullah SAW bukan hanya dijadikan tempat sholat, tetapi menjadi tempat musyawarah, bahkan menjadi tempat latihan untuk berperang, bermain pedang, merumuskan rencana-rencana pemerintahan yang akan dilancarkan dan yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat saat itu. Yang kedua, misalkan contoh yang adalah peranan perempuan dalam Islam. Bagaimana peranan perempuan di dalam Islam? Apakah perempuan hanya sebatas tidur di rumah saja, diam di rumah saja? Apakah perempuan punya peranan penting di luar rumah, seperti bekerja, seperti halnya seorang laki-laki? Itulah antropologi Islam dapat meneliti bagaimana Islam membentuk peran dan posisi sebagai seorang perempuan dalam berbagai konteks budaya. Yang ketiga, kita contoh topik dalam studi Islam antropologi. Yang ketiga contohnya adalah seni dan arsitektur Islam, di mana antropologi Islam dapat menganalisis makna, simbol-simbol di dalam seni dan juga arsitektur Islam. Banyak sekali ya. Kalau misalkan kita lihat misalkan ke salah satu masjid yang ada di Turki,
atau bahkan di negara-negara Islam, di sana banyak sekali ukuran-ukuran seni-seni yang menciri khaskan bagaimana Islam itu berkembang pada saat itu. Selanjutnya yang keempat adalah contohnya, contoh topik dalam studi Islam yang keempat, kita ambil contoh gerakan sosial Islam, di mana antropologi Islam dapat meneliti bagaimana gerakan sosial Islam muncul dan berkembang dalam berbagai konteks budaya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada keunggulan, di mana ada pendekatan pasti di sana ada keunggulannya dan ada keterbatasannya. Apa keunggulannya dan apa kekurangannya? Kita akan bahas dua-duanya. Yang pertama, keunggulannya. Ketika kita melakukan studi Islam dengan pendekatan antropologis, yang pertama adalah kita bisa melakukan kegiatan atau studi Islam dengan pendekatan antropologis itu adalah dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam dalam konteks budaya. Itu yang pertama. Yang keduanya, antropologi juga dapat membantu menghindari bias dan asumsi yang seringkali muncul di dalam studi Islam. Yang ketiga, pendekatan antropologis membuka jalan bagi dialog antar agama yang lebih produktif. Di samping daripada keunggulan ada keterbatasan. Yang pertama adalah pendekatan antropologi dapat terjebak di dalam subjektif dan bias pengamat. Jadi tergantung siapa yang mengamatinya. Yang kedua, antropologi Islam dapat terjebak dalam studi tentang Islam yang hanya berfokus pada aspek budaya saja. Karena memang yang dilihat adalah manusia. Dan manusia itu berbudaya. Dan setiap manusia yang berbudaya tidak akan lepas dari budayanya dan kebiasaannya. Nah, yang ketiga ini, pendekatan yang kekurangannya yang menjadi keterbatasan dalam pendekatan antropologi ini adalah pendekatan antropologi dapat menimbulkan kesulitan dalam generalisasi, dan juga analisis komparatif. Oke, selanjutnya kita masuk kepada penutup ya. Nah, penutupnya itu adalah menjadi simpulan dan rekomendasi dalam presentasi ini, di mana studi Islam, pendekatan antropologi menawarkan perspektif yang kaya dan berharga untuk memahami Islam dalam berbagai konteks budaya. Dengan mempelajari Islam dari sudut pandang manusia, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan empirik tentang agama ini. Jadi pentingnya untuk mengembangkan studi antropologi Islam lebih lanjut dengan fokus pada isu-isu yang kontemporer dan juga globalisasi, migrasi, dan konflik antaragama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya pendekatan studi Islam dengan menggunakan metodologi antropologi ini sangat-sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Khairun Nida yang telah yang telah mengantarkan saya untuk bisa menjelaskan presentasi ini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadri Fauzan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada para teman-teman dari kelas B, dipersilahkan yang ingin bertanya.